Ini adalah SMK Negeri 1 Busungbiu. SMK Negeri 1 Busungbiu merupakan lembaga pendidikan yang berfokus mencetak lulusan yang siap kerja, mandiri, dan inovatif. Sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menegaskan bahwa lulusan SMK harus bisa BMW, yaitu bekerja, melanjutkan pendidikan, dan wirausaha. Tetapi justru banyak sekali permasalahan. Lulusan SMK menyumbang lebih dari 9% pengangguran di Indonesia. Permasalahan tersebut sangat terasa di konsentrasi keahlian DKV SMK Negeri 1 Busungbiu. Berdasarkan data internal sekolah, dari tahun 2019 hingga 2021, 65% lulusan DKV belum terserap ke industri. Dan yang paling parah, hanya 2% yang berani menjadi wirausahawan. Padahal, para murid sebenarnya memiliki aset berupa kreativitas yang tinggi, penguasaan software desain, dan pemahaman teknis desain yang bagus, serta memiliki alat-alat yang memadai sehingga mampu menghasilkan karya atau produk. Namun, semua itu hanya terhenti di tahap akademik. Karya mereka hanya menjadi tugas yang dinilai, tanpa pernah diuji nilai ekonominya. Tentunya ini ada bukti bahwa ada kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan lulusan DKV SMK Negeri 1 Busungbiu. Selain itu, minimnya lulusan yang menjadi wirausaha disebabkan selama ini proses pembelajaran di DKV tidak adanya literasi dan numeransi finansial yang kuat. Padahal, dalam beberapa penelitian, kemampuan literasi fungsional dan numerasi finansial berperan dalam membentuk pelaku usaha muda yang inovatif dan bertanggung jawab. Saya menyadari jika saya ingin anak-anak ini menjadi lulusan BMW, maka saya perlu melakukan perubahan. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun kodrat anak berdasarkan potensi yang ada. Potensi para murid DKV ada, namun selama ini potensi tersebut belum maksimal. Selain itu, tantangan revolusi industri 4.0 dan akses ilmu yang sangat mudah telah mengubah paradigma pendidikan, di mana tujuan utamanya bukan lagi untuk mentransfer pengetahuan, melainkan menciptakan suatu nilai. Pendidikan harus bertransformasi menjadi kerangka kerja bisnis yang adaptif, termasuk SMK. Lulusan SMK dituntut menjadi pebisnis atau kewirausahaan. Bisnis atau kewirausahaan memainkan peran kunci dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam suatu negara. Semakin banyak lulusan SMK yang menjadi pebisnis atau wirausahawan, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang ada, serta negara akan mendapatkan pemasukan yang banyak dari pajak pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan kemampuan literasi fungsional dan numerasi finansial perlu diperkuat di SMK agar jumlah lulusan SMK yang menjadi pebisnis atau wirausahawan meningkat. Oleh karena itu, pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development. Pendekatan berbasis aset ini merupakan pendekatan yang berfokus pada kekuatan aset yang dimiliki suatu komunitas sehingga cita-cita dan tujuan komunitas itu tercapai. Berangkat dari filosofi Asset Based Community Development atau ABCD, sejak tahun 2021, saya memulai program OK Studio di konsentrasi keahlian DKV. OK Studio adalah bentuk inkubator bisnis DKV dan bertujuan untuk menghubungkan dan memobilisasi aset-aset yang dimiliki dengan kebutuhan pasar agar murid DKV mampu menciptakan, memasarkan, dan menentukan harga asetnya sendiri. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator bisnis atau CPO, di mana di dalam perusahaan, CPO bertugas untuk memimpin, mengalokasikan sumber daya, dan menjaga standar kualitas output proyek. Dalam menjalankan program OK Studio ini, saya menggunakan 5 fase bisnis kreatif, yaitu fase pertama, team formation. Aksi dimulai dengan pembentukan tim dan mobilisasi aset sumber daya manusia.
Fase 2, Insight and Positioning. Fase ini adalah mobilisasi aset koneksi. Fase 3, Costing and Design. Kemampuan teknis DKV murid diintegrasikan dengan numerasi finansial. Fase 4, Pitch and Contract. Fase ini adalah puncak pengujian aset literasi fungsional dan kemampuan menjual murid. Fase 5, Launch and Value Audit. Setelah penyerahan proyek, setiap karya wajib diunggah ke media sosial dan portofolio online. Jika diperhatikan, seluruh proses pada tiap fase sebenarnya dapat menguatkan dimensi profil lulusan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Inovasi OK Studio yang lahir dari pendekatan ABCD ini secara fundamental telah mentransformasi nasib lulusan DKV. Hasil tracer study di tahun 2024 menunjukkan dua capaian yang keren, yaitu yang pertama adalah tingkat penyerapan kerja lulusan melonjak dari 35% menjadi 75%. Yang kedua, lulusan yang menjadi wirausaha meningkat tajam, yang dari awalnya 2% sekarang meningkat menjadi 15%. Secara finansial, melalui lebih dari 30 proyek klien yang dikerjakan oleh OK Studio, mulai dari video profil hingga merchandise, OK Studio menghasilkan pendapatan bersih kurang lebih 15 juta. Dana ini sepenuhnya dikelola oleh murid, di mana ada yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan bekal. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa aset DKV kini bernilai ekonomi. Dan juga, sejak tahun 2021, konsentrasi keahlian DKV menjadi penyumbang gelar juara lomba terbanyak. Ini menunjukkan bahwa aset yang dimanfaatkan dengan baik akan terbukti baik dalam bidang bisnis maupun bidang akademik. Seluruh alur kerja OK Studio secara sistematis telah mencapai kerangka 8 dimensi profil lulusan. Dibuktikan dengan berhasilnya mentransformasi tantangan pengangguran lulusan menjadi peluang penciptaan aset ekonomi berkelanjutan, serta menghasilkan SDM DKV yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Saya berharap OK Studio dapat menjadi model best practice bagi SMK di seluruh Indonesia untuk secara kolektif mengubah aset sekolah menjadi kekuatan penggerak masa depan bangsa. SMK itu kan memang arahnya BMW, jadi bekerja mandiri dan harus bisa berwirausaha. Dan ini sudah tercapai berkat dari bimbingan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru sendiri. Menurut saya kolaborasi dengan OK Studio sudah mampu untuk memberikan solusi yang terbaik dalam masalah matematika, yaitu menjembatani antara teori dengan aplikasi di dunia nyata. Saya yakin kalau dilihat dari sisi yang lain, ini bisa menjadi peluang bisnis yang bagus. Jadi untuk OK Studio semoga maju terus, bisa menghasilkan aplikasi-aplikasi yang terbaik. Sebelum adanya OK Studio, tantangan terbesar dalam pembelajaran bahasa Bali adalah menemukan media yang tepat dan yang menarik bagi generasi digital, terutama untuk pembelajaran materi cerita rakyat. Nah, melalui aplikasi Cerita Rakyat Bali atau yang lebih terkenal dinamakan sebagai Ceria Bali yang dikembangkan oleh siswa DKV melalui OK Studio, kesulitan itu bisa teratasi. Terima kasih OK Studio.